Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk membahas raja terakhir Prancis, yakni Louis XVI yang berakhir tragis dieksekusi dengan guillotine. Dirinya sendiri juga memiliki istri yang sangat terkenal yang juga kebetulan telah kami bahas di beberapa waktu yang lalu, yakni Maria Antonia atau yang biasa dikenal dengan sebutan Marie Antoinette. Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Wallis Simpson janda Amerika yang sukses membuat Raja Inggris turun tahta, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Terlahir dengan nama Louis Auguste de France, dirinya diberi gelar Duke of Berry saat lahir. Louis Auguste lahir di Istana Versailles pada tanggal 23 Agustus 1754, salah satu dari 7 bersaudara. Ia adalah putra kedua Louis yang masih hidup, Dauphin Prancis, dan cucu dari Louis XV. Ibunya adalah Mary Josepha dari Saksoni. Kehidupannya ketika masih kecil cukup memprihatinkan. Louis Auguste diabaikan oleh orang tuanya yang lebih menyukai kakak laki-lakinya yang juga bernama Louis, Adipati Burgundia, yang dianggap cerdas dan tampan tetapi meninggal pada usia 9 tahun pada tahun 1761. Louis Auguste seorang anak laki-laki yang kuat dan sehat tetapi sangat pemalu, unggul dalam studinya, dan memiliki selera yang kuat terhadap bahasa Latin, sejarah, geografi, dan astronomi, serta fasih berbahasa Italia dan Inggris. Keterampilan matematika Louis Auguste dikuatkan oleh kecintaannya pada kartografi yang memerlukan pemahaman tentang skala dan proyeksi. Sejak usia dini, Louis Auguste didorong dalam minatnya yang lain, yakni tukang kunci, yang dipandang sebagai kegiatan yang berguna bagi seorang anak. Ketika ayahnya meninggal karena tuberkulosis pada tanggal 20 Desember 1765, Louis Auguste yang berusia 11 tahun menjadi Dauphin baru. Ibunya tidak pernah sembuh dari kehilangan suaminya dan meninggal pada tanggal 13 Maret 1767 juga karena tuberkulosis. Pendidikan ketat dan konservatif dari tahun 1760 hingga pernikahannya pada tahun 1770, namun sayangnya pelajaran tersebut tidak mempersiapkannya untuk naik tahta, bahwa dia akan mewarisi pada tahun 1774 setelah kematian kakeknya Louis XV. Sepanjang pendidikannya, Louis menerima campuran studi khusus agama, moralitas, dan humaniora. Instrukturnya mungkin juga memiliki andil yang baik dalam membentuk Louis Auguste menjadi raja yang bimbang. Pada tanggal 16 Mei 1770, di usianya yang terbilang sangat muda, yakni usia 15 tahun, Louis Auguste menikah dengan Adipati Agung Habsburg Maria Antonia yang berusia 14 tahun, yang nantinya lebih dikenal sebagai Marie Antoinette. Pernikahan ini mendapatkan permusuhan dari masyarakat Prancis. Alasannya dimulai dari aliansi Prancis dengan musuh tradisionalnya Austria telah menarik negara itu ke dalam perang 7 tahun yang membawa bencana, yang mana Prancis dikalahkan oleh Inggris dan Rusia, baik di Eropa maupun di Amerika Utara. Pada saat itu Louis Auguste dan Marie Antoinette menikah. Masyarakat Prancis pada umumnya tidak menyukai aliansi Austria, dan Marie Antoinette dipandang sebagai orang asing yang tidak disukai. Bagi pasangan muda ini, pernikahan mereka awalnya ramah namun berjarak jauh. Jika ditinjau, alasannya mungkin karena faktor usia muda dan kurangnya pengalaman dari pengantin baru yang hampir asing satu sama lain. Mereka baru bertemu 2 hari sebelum pernikahan mereka. Kegagalan pasangan tersebut untuk menghasilkan anak selama beberapa tahun memberikan tekanan pada pernikahan mereka.
Alasan kegagalan awal pasangan tersebut untuk memiliki anak masih diperdebatkan pada saat itu dan terus diperdebatkan sepanjang tahun. Salah satu dugaannya adalah bahwa Louis Agus menderita disfungsi fisiologis yang paling sering dianggap sebagai phimosis, yang mengharuskan Louis untuk disunat. Walau banyak sejarawan berpendapat bahwa Louis tidak melakukan prosedur operasi untuk sunat dan semacamnya. Masalah seksual pasangan tersebut sebenarnya disebabkan oleh faktor lain, yakni menurut sumber mengatakan bahwa semuanya berasal kurangnya pendidikan seksual Louis yang tidak memadai dan kurangnya minat Marie Antoinette dalam aktivitas suami istri. Namun dengan nasihat kakak Marie Antoinette yang dengan sengaja datang langsung untuk menasihati Louis, pada akhirnya Louis mulai menerapkan dirinya secara lebih aktif dalam tugas perkawinannya. Dan pada minggu ketiga bulan Maret 1778, Marie Antoinette hamil. Akhirnya, pasangan kerajaan itu menjadi orang tua dari 4 anak. Ratu juga mengalami 2 kali keguguran. Yang pertama pada tahun 1779, beberapa bulan setelah kelahiran anak pertamanya. Sebagai bentuk dukungan, Louis menghabiskan sepanjang pagi menghibur istrinya di samping tempat tidurnya dan bersumpah untuk merahasiakan semua orang yang mengetahui kejadian tersebut. Marie Antoinette mengalami keguguran kedua pada malam tanggal 2 atau 3 November 1783. Louis XVI dan Mary adalah orang tua dari 4 anak yang lahir hidup, yakni Maria Theresa Charlotte yang lahir tanggal 14 Desember 1778, yang kedua Louis Joseph Dauphin dari Prancis yang lahir pada 22 Oktober 1781, yang ketiga yakni Louis Charles Dauphin setelah kematian kakaknya yang lahir pada 27 Maret 1785, dan yang terakhir yakni Sophie Helen Beatrix yang meninggal saat masih bayi. Meskipun Louis dan Marie Antoinette semakin dekat, mereka tetap bukanlah gambaran pasangan yang bahagia. Separuh warga Prancis mengira sang ratu berselingkuh dengan pria Swedia Axel von Fersen yang gagah, dan fakta bahwa putra kedua mereka lahir hampir tepat 9 bulan setelah von Fersen kembali ke Versailles dari perjalanan ke luar negeri semakin menguatkan rumor tersebut. Selain anak kandung, Louis XVI juga mengadopsi 6 anak lainnya. Salah satunya adalah Jean Amilcar yang lahir pada tahun 1781, seorang budak laki-laki Senegal yang diberikan kepada ratu sebagai hadiah oleh Stanislas de Beaufort pada tahun 1787. Tetapi dia malah membebaskannya, membaptis, mengadopsi dan menempatkannya di rumah pensiun. Semua orang di Prancis menyadari bahwa Louis tidak dapat menangani tugas yang ada di hadapannya. Orang-orang mulai menyerukan solusi drastis. Rakyat ingin Louis memanggil Estates General. Ini pada dasarnya adalah Kongres Prancis dan belum pernah diadakan pertemuan selama lebih dari 1 abad. Putus asa agar reformasi keuangan disahkan, Louis mengalah dan menyetujui Estates General untuk pertama kalinya sejak tahun 1614. Di tengah kekacauan politik kerajaan, Louis juga harus menderita duka di keluarganya. Putranya, Louis Joseph, selalu menjadi anak yang lemah. Anak laki-laki itu sering menderita demam dan kesulitan berjalan karena tulang punggungnya yang melengkung tidak teratur. Tahun-tahun berlalu dan dia semakin rapuh. Akhirnya, pada usia 7 tahun demamnya kembali datang dan anak tersebut tidak dapat melawannya lagi. Dia meninggal dan kehilangan itu menghancurkan orang tuanya. Dan yang lebih parah lagi, negara ini tidak berduka atas kejadian tersebut. Prancis tidak peduli dengan kepergian Louis Joseph kecil. Mereka punya hal lain yang lebih penting dari itu. Louis akhirnya setuju untuk diadakannya konvensi nasional. Namun hingga saat ini, majelis tersebut tidak mempunyai kekuasaan sebenarnya. Itu semua akan berubah. Hanya beberapa hari setelah Dauphin meninggal, Third Estate mengambil sumpah lapangan tenis yang terkenal itu. Mereka mulai menamakan diri mereka Majelis Nasional dan bersumpah untuk tidak melakukan pembubaran sampai mereka menetapkan konstitusi Prancis. Pada dasarnya, mereka mengambil kembali kekuasaan dari raja. Revolusi Prancis telah dimulai dan Louis berada dalam bahaya besar. Mungkin Louis XVI masih bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dialah penguasa sebenarnya di negeri itu setelah sumpah lapangan tenis. Tapi
Tidak setelah 1 hari yang mengerikan di bulan Oktober 1789, massa yang marah menyerbu istana Versailles. Selama lebih dari 1 abad, monarki Prancis bersembunyi di dalam tembok istana yang mewah. Masyarakat memutuskan sudah waktunya hal itu diakhiri. Saat ini, orang-orang tidak menyukai Louis sedikitpun, tetapi mereka lebih membenci Marie Antoinette. Gaya hidup mewah dan negara asalnya yakni Austria mewakili segala hal yang mereka benci tentang monarki. Ketika massa menyerbu Versailles, mereka menginginkan kepala ratu. Mereka menyusup ke istana dan diduga sampai ke kamar tidur ratu hanya beberapa menit setelah pelayannya mengusirnya. Lafayette, ketua Garda Nasional, berhasil meredakan situasi di Versailles. Dia menyelamatkan nyawa Louis XVI dan keluarganya hari itu, tetapi mereka tidak bebas dari hukuman. Orang-orang menyeret keluarga kerajaan ke istana Tuileries lama di Paris. Mereka berpikir akan lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban Louis di Paris dibandingkan bermil-mil jauhnya di Versailles. Louis tidak punya pilihan selain menerima tuntutan mereka. Maka dimulailah babak terakhir hidupnya yang mengerikan sebagai tawanan bangsanya sendiri. Louis tidak mempunyai kekuasaan, sementara kaum revolusioner mengurungnya di istana. Jika dia ingin merebut kembali negaranya, dia harus keluar. Jadi dengan bantuan mantan kekasih istrinya, Axel von Fersen, Louis merencanakan pelariannya yang berani. Dia dan keluarganya akan melarikan diri ke Austria, di mana dia bisa menyembuhkan luka-lukanya, mengumpulkan kekuatan dan merebut kembali Paris dari para pemberontak. Louis pasti merasa cukup percaya diri sebelum merencanakan kabur dari Tuileries. Dia meninggalkan manifesto setebal 16 halaman yang berisi penolakan terhadap sistem konstitusional dan menegaskan dominasinya sebagai raja. Jika semuanya berjalan sesuai harapannya, manifesto itu akan menjadi ramalan. Dia akan kembali ke Paris dengan penuh kemenangan dan mewujudkan kata-katanya. Sebaliknya, manifesto tersebut berakhir dengan hukuman mati setebal 16 halaman. Penerbit mencetak ulang kata-katanya dan menyebarkan ke seluruh Paris. Ketika saatnya tiba, halaman-halaman itu akan menjadi pemeran nomor 1 untuk membuktikan Louis bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi. Merencanakan pelarian yang berani, menulis manifesto yang dramatis, semua ini tidak terdengar seperti Louis XVI yang kita kenal. Sedangkan pada kenyataannya, karena keraguan-raguan Louis, perencanaan yang buruk, dan serangkaian penundaan yang terus-menerus, pelariannya dari Tuileries gagal total. Keluarganya tersebut berhasil mencapai desa kecil dekat perbatasan Austria, dan mereka semakin yakin pelariannya akan sukses. Namun, sepertinya ada satu permasalahan. Inilah hal tentang menjadi Raja Prancis. Anda cukup mudah dikenali, sulit untuk menyamar ketika wajah Anda benar-benar menguntungkan semua orang. Seorang pria setempat diduga mengenali wajah raja dari uang kertas 50 livre dan menghubungi pihak berwenang. Kurang dari sehari setelah meninggalkan istana, para penjaga menangkap Louis dan keluarganya dan menyeret mereka kembali ke Paris. Pelarian Louis dan keluarganya tentu malah memperburuk keadaan. Pelarian dari Tuileries mempunyai efek sebaliknya yang diinginkan Louis. Dia berharap bisa selamat, lalu kembali dengan penuh kemenangan ke masyarakat yang memujanya dan mengusir kaum revolusioner. Sebaliknya, dia malah dikurung di istana di bawah pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya. Lebih buruk lagi, hampir semua orang yang masih mendukungnya merasa dia telah mengkhianati mereka dengan mencoba melarikan diri ke Austria. Masalah lain datang. Beberapa bulan setelah kegagalannya melarikan diri, Kaisar Romawi Suci, Leopold II dan Frederick William II dari Prusia mengeluarkan deklarasi bersama yang mengutuk revolusi Prancis. Mereka menyatakan kepada semua raja di Eropa bahwa keselamatan dan kesejahteraan Louis XVI dan keluarganya adalah demi kepentingan terbaik mereka. Mereka juga mengancam akan mendapatkan konsekuensi yang tidak jelas namun mengerikan jika sesuatu terjadi pada mereka. Majelis Nasional menganggap deklarasi Leopold dan Frederick William sebagai ancaman terbuka, dan mereka menganggapnya dengan cara yang sama. Dengan dukungan Louis yang sepertinya dia tidak punya pilihan lain, mereka menyatakan perang terhadap Austria. Itu benar-benar kegagalan. Dengan tentara yang sangat terorganisir gagal menginvasi Austria, tapi itu tidak masalah. Apa yang terjadi selanjutnya akhirnya memberikan alasan bagi kaum revolusioner untuk menyingkirkan Louis untuk selamanya. Austria melawan pasukan Prancis yang tidak terorganisir dan membalikkan perlawanan.
menyerang Prancis pada musim panas itu. Setelah merebut benteng-benteng utama di dekat perbatasan, pemimpin Austria, Adipati Brunswick, mengeluarkan Manifesto Brunswick. Di dalamnya, dia dengan tegas mengatakan apa yang selama ini dicurigai oleh kaum revolusioner. Austria bermaksud mengembalikan Louis ke kekuasaan penuhnya, dan mereka mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang menghalangi mereka. Manifesto Brunswick akhirnya membuat rakyat Prancis terpojok. Louis tidak dapat lagi mengklaim bahwa dia percaya pada konstitusi sekarang karena tentara asing menyerbu tanah Prancis dengan tujuan memulihkan monarki. Massa menyerbu Tuileries dan ironisnya, Louis dan keluarganya harus bersembunyi di Dewan Legislatif. Louis pernah melihat Massa yang marah sebelumnya, tapi ini berbeda. Setelah bertahun-tahun tertunda, waktunya akhirnya tiba. Kaum revolusioner secara resmi menangkap Louis XVI 3 hari setelah Massa menyerbu istana. Mereka mengurungnya di kuil, sebuah benteng kuno, dan memperdebatkan nasib akhirnya. Sebulan kemudian, Majelis Nasional, kelompok yang sama yang dibentuk oleh Louis sendiri beberapa tahun sebelumnya, mendeklarasikan Prancis sebagai republik. Mereka menghapus monarki dan mencabut semua gelar dan kehormatan Louis. Sejak saat itu, dia bukan lagi Raja Louis XVI. Dia hanyalah warga negara bernama Louis Capet. Pada akhirnya, salah satu orang terdekat Louis memberinya pengkhianatan yang menghancurkan. Francois Germain pernah menjadi tukang kunci di Versailles, dan dia mengajari Louis semua yang dia ketahui tentang kerajinan itu. Louis sudah mengenalnya selama lebih dari 20 tahun, tapi Germain menjualnya begitu saja. Dia mengungkapkan lokasi peti besi rahasia Louis, tempat ia menyimpan surat-surat paling rahasianya. Kaum revolusioner menyerbu dan menemukan dokumen-dokumen yang membuktikan di mata mereka bahwa Louis adalah musuh rakyat. Setelah berbulan-bulan dikurung, Majelis Nasional akhirnya menyeret Louis keluar untuk diadili. Kerumunan orang melihat raja mereka yang pernah dibelenggu. Pada saat diadili, dia sudah menyerah sepenuhnya. Dia mengatakan kepada pengacaranya untuk berusaha semaksimal mungkin. Namun dia menyadari bahwa pengadilan akan memutuskan dia bersalah dan mengeksekusinya. Bahkan sebelum putusan dijatuhkan, dia sudah menerima nasibnya. Ketika hukuman Louis dijatuhkan, anggota dewannya, Malesherbes, Herbes, yang menyampaikan berita tersebut. Tanggapannya yang pernah menjadi raja itu sangat memilukan. Louis terus tersenyum, memberitahu Malesherbes bahwa dia akan bertemu dengannya lagi dalam kehidupan yang lebih bahagia, dan mengatakan dia akan menyesal meninggalkan teman seperti dia. Louis adalah seorang raja yang gagal total, namun ketika ajalnya tiba, dia menghadapinya dengan kepala tegak. Louis XVI sekarang adalah warga negara bernama Louis Capet, dipenggal dengan guillotine pada tanggal 21 Januari 1793 di Palais de la Révolution. Pada hari yang menentukan itu, dia mendekati perancah dengan bermartabat, tampak pasrah pada nasibnya. Di saat-saat terakhirnya, dia meluangkan waktu untuk menyampaikan pidato terakhir yang tragis. Sejak ia menjadi raja, Louis XVI menginginkan satu hal, yakni agar rakyatnya mencintainya. Bahkan ketika mereka akan membunuhnya, hal ini tidak pernah goyah sedikit pun. Dalam pidato singkatnya, Louis memaafkan semua orang yang menentangnya. Dia menyatakan dirinya tidak bersalah dan berdoa agar darahnya tidak kembali menimpa Prancis. Pedang itu melepas kepalanya dengan satu pukulan cepat. Setelah eksekusi Louis, Marie Antoinette menjadi janda Capet. Meskipun pernikahannya dengan Louis mengalami ketegangan, pengalaman bersama selama beberapa tahun terakhir akhirnya mendekatkan mereka. Dengan kepergian Louis, dia tenggelam dalam duka. Dia mengulurkan harapan bahwa entah bagaimana, putra terakhirnya yang tersisa, Louis Charles, dapat mengklaim tahta dan melanjutkan monarki. Dia tidak menyadari bahwa musuh-musuhnya akan menggunakan putranya sendiri untuk melawannya dengan cara yang paling kejam. Minggu-minggu berlalu, dan harapan Marie Antoinette untuk melarikan diri semakin redup. Ketika kaum revolusioner memenggal Louis XVI, perlawanan pun runtuh. Beberapa kaum royalis memang berusaha mengeluarkannya dari penjara, tetapi semua rencana ini gagal. Marie Antoinette akan diadili. Menjadi fakta bahwa masyarakat Prancis tidak pernah mencintai Marie Antoinette, dan kebencian mereka semakin berkobar selama bertahun-tahun.
Pada saat revolusi, dia mungkin menjadi orang yang paling dibenci di seluruh negeri, bahkan lebih dari Louis. Para penjaga mengabaikan dia dan anak-anaknya dan terus-menerus melontarkan hinaan kotor kepada mereka. Marie Antoinette akhirnya diadili hampir setahun setelah suaminya dieksekusi. Pengadilan melontarkan beberapa tuduhan terhadapnya, namun tuduhan yang paling mengejutkan datang terakhir, yakni dari putranya sendiri, Louis XVII, menuduhnya melakukan insest. Tentu saja kaum radikal telah melatih bocah malang itu untuk mengatakannya. Masih dalam keadaan syok, Marie Antoinette mengikuti jejak suaminya dan menghadapi guillotine sekitar tengah hari tanggal 16 Oktober 1793. Tidak seperti Louis, dia tidak mengucapkan pidato menggugah yang menyatakan dia tidak bersalah. Kata-kata terakhirnya adalah permintaan maaf yang sopan kepada algojo setelah dia tidak sengaja menginjak kakinya. Kini tinggal putra Louis XVII yang malang sebagai harapan terakhir monarki. Louis XVII meninggal kemungkinan besar karena tuberkulosis pada bulan Maret 1795. Setelah beberapa tahun sebagai tawanan yang terlantar, dokter yang melakukan otopsi memberikan laporan mengerikan tentang tubuh bocah raja tersebut. Bekas luka menutupi kulitnya akibat penganiayaan berat yang dideritanya di tahun-tahun terakhirnya. Dia baru berusia 10 tahun. Bersamanya, pewaris terakhir Louis XVI telah tiada. Warisannya mati selamanya. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Louis XVI, raja terakhir Prancis yang harus meregang nyawa di tajamnya pisau guillotine. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.